Oke, baik kakak-kakak, selamat malam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kakak-kakak, izin saya sampaikan tadi terkait kendala akun Fasil saya terjeda ya, sehingga yang harusnya normal sesuai kesepakatan jam 7 tepat, mundur 30 menit karena mesti menunggu dari admin BGP untuk riset kembali akun Fasil saya. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai tatap maya malam ini, mohon dibantu saya untuk memulai kegiatan ini ada yang bawa dalam doa, silakan kakak-kakak. Silakan. Kak Feni ya, mungkin bisa bantu dalam doa Kak Feni. Oke, silakan. Ya, Kakak Fasil dan kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita di malam hari ini, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa dengan ajaran agama Kristen yang boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hingga kami ada pada malam hari ini. Di kesempatan malam hari ini lagi ya Tuhan, kami selaku peserta PKG PJOK di malam hari ini akan melaksanakan kegiatan tatap maya Tuhan. Biarlah di malam ini semua materi yang akan kami terima itu akan menjadi bekal bagi kami untuk pembelajaran kami ke depan. Bapak berkati kami baik sebagai peserta maupun sebagai hasil Tuhan, biarlah kami semua diberkati di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saja kami berdoa. Haleluya. Baik, terima kasih Kak Feni sudah membawa kita semua di dalam doa. Bagaimana kakak-kakak kabarnya? Baik semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana LMS-nya? Tugas-tugasnya kakak-kakak saya ingatkan kembali, baik berupa kuesioner, baik berupa tugas-tugas yang memang harus dikumpulkan, sudah semuanya, tidak ada yang terlewatkan kakak-kakak? Siap. Kalau ada yang kesulitan mengenai tugas-tugas, bisa diskusi bersama teman-teman atau mungkin Japri saya ya mungkin bisa memberikan petunjuk untuk kemudahan kakak-kakak dalam menyelesaikan tugas. Baik kakak-kakak, malam ini kita ada di tatap maya yang ke-6 ya. Ya. Yaitu kuatkan pemahaman pengembangan kurikulum PJOK. Nah, saya sudah sempat share materi-materi yang harus kakak-kakak pelajari di grup. Apakah sudah ada yang membaca kakak-kakak? Sudah. Sudah ya? Kalau sudah ada yang membaca, saya ingin tanya kepada kakak-kakak apa yang kakak-kakak pahami tentang kurikulum PJOK. Silakan kakak-kakak. Apa yang kakak-kakak pahami tentang kurikulum PJOK? Silakan.
Silakan Kak. Saya buka ini dulu Kak. Silakan Kak. Ya, silakan. Silakan Kak. Apa yang Kakak pahami tentang kurikulum PJOK? Yuk, silakan. Kak Silvana, silakan. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba menjawab yaitu kurikulum PJOK. Menurut saya, kurikulum PJOK itu adalah merupakan panduan yang digunakan untuk mengajarkan proses pembelajaran yang berkaitan dengan fisik, mental, dan sosial dari peserta didik. Menurut saya. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Yang lain, kakak-kakak? Kak Erna, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, kurikulum pendidikan PJOK adalah sebuah rancangan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik, kesehatan, dan keterampilan gerak peserta didik. Jadi, bukan hanya sebatas olahraga belaka, tetapi juga mencangkup pengetahuan tentang kesehatan, gizi, dan nilai-nilai sportivitas. Mungkin seperti itu, Kakak. Iya, yang lain kakak-kakak, silakan. Silakan, Kak. Kak Daniel, pemahamannya apa Kak tentang kurikulum PJOK itu? Ya baik, kalau menurut saya dari kurikulum untuk pendidikan jasmani ini untuk rencananya untuk merancang pembelajaran yang mencakup berbagai aspek untuk meningkatkan kualitas peserta didik seperti meningkatkan keterampilan motorik, kemampuan fisik, terus yang paling penting itu pengetahuan. Ya, itu mungkin dari saya, Kakak. Oke, baik. Kak Miftah, silakan. Apa yang kakak-kakak pahami, Kak Miftah pahami tentang apa itu kurikulum PJOK? Silakan, Kak. Mohon maaf Ibu, di sini jaringan agak lelet, sudah pakai WiFi, pakai data baik. juga. Oke, baik Kak. Baik, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Kak Temin, Kak Erna dengan Kak Daniel, bahwa kurikulum PJOK ini merupakan dasar kita dalam merancang
kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan harapan murid ya. Tentunya dengan kebijakan pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang terdiferensiasi, maka dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada kurikulum Merdeka ini tentunya bahwa pengembangan kurikulum Merdeka akan sejalan dengan pengembangan kurikulum PJOK dengan sendirinya akan sejalan dengan kurikulum Merdeka ya kakak-kakak. Nah, saya ingin tahu nih sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum Merdeka nih, khususnya yang terkait dengan mata pelajaran PJOK. Silahkan, bebas ya kakak-kakak, sejauh mana nih pemahaman kakak-kakak juga tentang kurikulum Merdeka yang terkait dengan mata pelajaran kita PJOK. Kak Feni, Kak Kopong, yang lain yang belum mendengar suaranya silakan. Kak Reki live ya? Kak Reki ada? Oh, Kak Reki silakan Kak Reki. Selamat malam Kak Reki, silakan. Pemahaman kakak tentang kurikulum Merdeka sejalan dengan yang berkaitan dengan mata pelajaran kita PJOK. Silakan Kak. Ya, saya berikan kesempatan baca dulu apa yang Beta sudah share di grup materi yang sebenarnya kakak-kakak harus pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk pada room. Silakan kakak, ada di modul 1 itu tentang filosofi kurikulum Merdeka, lalu pengembangan kurikulum PJOK. Silakan mungkin literasi dulu ya sebentar 5 menit untuk kakak-kakak lihat pada filosofi kurikulum Merdeka kaitannya nanti dengan pengembangan pada kurikulum PJOK. Silakan Kak.
Sudah, Kak? Sudah, Kak? Baik, kakak-kakak sambil kakak-kakak lihat, saya sudah share screen bahwa untuk pertemuan kita malam ini itu ada 3 tujuan ya kakak-kakak. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ada pada materi pertama yang saya sudah bagikan. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, kakak-kakak, dari apa yang kakak-kakak udah pelajari tadi, sudah baca, kakak-kakak menemukan apa nih di dalam materi yang pertama? Adakah 3 karakteristik utama kurikulum merdeka kakak-kakak sudah dapatkan? Kalau yang sudah ada silakan sampaikan. Apa tuh? Tiga karakteristik utama dalam kurikulum merdeka. Silakan, Kak. Silakan, Kak. Ya, mungkin dari saya, Kak, 3 karakteristik dari kurikulum merdeka. Yang pertama, fokus pada materi esensial. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Dan yang ketiga, fleksibel. Mungkin itu dari saya. Iya, betul ya Kak ya, bahwa ada 3 karakteristik utama di dalam kurikulum merdeka, yaitu yang pertama adalah fokus pada materi esensial. Yang dimaksud di sini adalah bahwa berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Kalau terkait dengan kompetensi dan karakter peserta didik yang memadai, mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik agar pendidik memiliki waktu yang memadai dan melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna terkait dengan materi yang esensial. Nah, saya ingin tanyakan kembali kepada kakak-kakak nih, dalam mengembangkan kurikulum PJOK di sekolah, apakah ini sudah dilaksanakan kakak-kakak? Kakak Reki, silakan Kak Reki. Halo Kak Reki, silakan Kak. Halo Kak Reki, silakan. Ya, terima kasih Kak. Iya, silakan Kak Reki. Untuk materi yang disampaikan di malam hari ini menyangkut dengan Iya, silakan Kak Reki. Ya, selamat malam Kakak. Iya. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus Kak Reki. Iya Kakak, jaringan kurang bagus soalnya lampu baru menyala Kakak. Oh iya. Coba diulang sekali lagi Kak. Iya, barang beta kurang menangkap materi dari tadi nih Kakak, soalnya jaringan kurang bagus. Oke, baik. Makanya silakan. Iya, oke. Silakan menyimak Kak Reki ya. Iya. Oke, yang lain Kak Feni. Kak Feni. Silakan Kak Feni. Ada yang mau sampaikan? Kak Daniel, ada yang mau disampaikan Kak terkait yang pertama dulu? Yang pertama dulu tentang fokus pada materi esensial, salah satu karakteristik dari kurikulum merdeka Kak. Apa kaitannya nih?
Saya ulang sekali lagi. Mungkin yang masih mic-nya Kak Reki tolong mic-nya dikasih off dulu. Oke, baik. Baik kakak-kakak, saya ulang sekali lagi karakteristik yang pertama yang tadi disampaikan oleh Kak Temin, yaitu fokus pada materi esensial. Yang dimaksud di sini adalah bahwa harus berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Maka di dalam merencanakan pembelajaran di dalam PJOK itu harus betul-betul melihat kepada yang seperti yang lalu kita sudah melakukan pemetaan aset ya, pemetaan aset, kemudian menganalisis kondisi sekolah, terus karakteristik belajar peserta didik. Setelah kita pahami itu semua, maka dalam mengembangkan kurikulum PJOK, kita akan kemudian melihat kepada CP masing-masing fase. Sempat tadi saya share, saya sudah kasih tunjuk halamannya pada CP-CP setiap fase, karena ini beda kakak ya, elemen dan capaian pembelajarannya itu akan berbeda. Jadi kakak-kakak jangan ketika merencanakan pembelajaran untuk peserta didik untuk kurikulum merdeka, lihat di SK-BSK 032 yang sempat saya share. Sehingga karakteristik yang tadi disampaikan, salah satu karakteristik fokus pada materi esensial akan kakak dapatkan di sana. Dengan mengacu kepada elemen dan capaian pembelajaran setiap elemen. Lalu karakteristik yang kedua yaitu pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Nah, ini saya mau tanya nih kakak-kakak, apakah di dalam merencanakan, mengembangkan kurikulum PJOK di sekolah, apakah sudah mengintegrasikan dengan KSE? Nah, ini kalau yang mengikuti PPG ini pasti dituntut ke sana ya, atau yang kemarin yang sudah ada di dalam proses guru penggerak ini akan paham tentang KSE. Jadi kurikulum PJOK juga harus mengintegrasikan KSE ya kakak. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga yaitu karakteristik yang ketiga yaitu fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, pada pertemuan yang lalu kan kita juga udah bahas nih, pada saat pemetaan aset di sekolah masing-masing. Nah, ini ada kaitannya dengan bahwa kurikulum itu akan kita, pengembangan kurikulum PJOK di sekolah itu tentunya disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang tadi itu kakak ya. Baik, ada mungkin yang akan ditanyakan? Silakan kak. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan kakak pada slide berikutnya, yaitu tentang backward design, pengembangan kurikulum PJOK, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Silakan kakak-kakak. Apa yang sudah didapatkan dari materi belajarnya tentang backward design? Backward design ini ada pada pengembangan kurikulum PJOK ya kakak-kakak. Ada pada pengembangan kurikulum PJOK. Apa itu backward design kakak-kakak? Silakan. Apa yang kakak-kakak ketahui tentang backward design? Silakan kak. Saya memandu kakak untuk belajar ya. Silakan kak.
Atau kakak, silakan kakak tulis di kolom chat. Kakak-kakak silakan masuk di kolom chat. Silakan. Apa itu tentang backward design, pengembangan kurikulum PJOK dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Silakan kakak-kakak masuk di kolom chat. Silakan tuliskan di sana. Silakan Kak. Loh, Dalit, kenapa ini Kak? Itu cuma 50 ini Kak. Gambar sih bisa nih. Silakan kakak-kakak lihat di kolom chat ada 3 pertanyaan. Tolong dijawab, Kak.
Ada yang sudah Bapak Ibu di kolom chat masih kosong? Baru Kak Erna yang sudah ada menuliskan jawaban di kolom chat. Ya, Kak Temin sudah masuk. Ya. Saya kirim kembali soal nomor 1. Kak Temin tidak bisa terbaca. Oke, saya kirim kembali soal nomor 1, Kak. Sambil menunggu kakak-kakak yang lain, saya ke Kak Erna dulu ya. Kak Erna dalam merancang program PJOK merupakan tugas yang penting bagi seorang guru. Selama ini saya menggunakan pendekatan tematik. Kak Erna ini pendekatan tematiknya seperti apa dalam merancang perencanaan pembelajaran di kelasnya Kak Erna. Silakan Kak Er.
Silakan Kak Erna. Kak Erna silakan. Silakan Kak. Kak Temin silakan. Iya. Terima kasih. Saya membantu untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Kakak Erna terkait dengan proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan atau sistem tematik. Kalau menurut saya, yang dimaksudkan dengan pembelajaran tematik itu dalam mata pelajaran PJOK, berarti mata pelajaran PJOK itu dia terintegrasi masuk ke dalam pembelajaran tematik. Nah, kalau berbicara tematik berarti PJOK itu dia sudah terintegrasi ke dalam muatan-muatan pembelajaran yang bersifat tematik. Itu menurut saya. Jadi misalnya dalam proses pembelajaran itu PJOK itu dia sudah ada di dalam muatan-muatan yang lain sehingga misalnya kalau guru kelas dia mengajar sampai ke mata pelajaran PJOK yang sudah ada di dalam tematik itu bisa saja guru kelas itu dia bisa mengajar tentang itu karena dia sudah terintegrasi di dalam tematik muatan-muatan itu. Itu pemahaman saya tentang tematik. Mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih, Kak. Oke, baik Kak Temin, terima kasih atas masukannya. Kalau begitu, kalau pendekatan tematik itu kira-kira pas enggak ya Kakak kalau dipilih untuk di jenjang, kebetulan karena Kak Erna di jenjang SMA fase E, kira-kira pas enggak? Kira-kira tematik ini lebih cocoknya ini di fase yang mana nih? Iya, kalau tematik ini paling lebih cocok itu di fase apa? A. A ya. AB. Ya di jenjang SD lah ya. Di jenjang SD ya Kak ya. Jenjang SD. Iya. Iya. Terima kasih atas masukannya Kak Silvana. Begitu tidak salah apa yang disampaikan oleh Kakak tadi. Kalau dia pendekatannya tematik berarti ini terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain yang ini lebih cocok kayaknya di jenjang yang di kelas-kelas jenjang SD ya di fase A. Yang tadi fase-fase itu saya sudah share juga di grup kakak-kakak. Nanti coba diperhatikan lagi. Oke, saya lihat dulu di kolom chat. Silakan Kakak Temin lanjut dengan hasil kerjanya Kak Temin, Kak. Saya belum lihat yang lain nih. Silakan dilanjut dengan hasil kerjanya Kak Temin. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mencoba untuk menjawab. Yang pertama itu adalah saya merancang proses pembelajaran itu dengan menggunakan pendekatan holistik. Nah, kenapa sampai saya merancang pembelajaran itu dengan menggunakan
pendekatan holistik karena pendekatan holistik itu dia lebih berbicara tentang fisik dan keterampilan emosional dari peserta didik. Sehingga saya merancang proses pembelajaran itu, pendekatan itu saya ambil sebagai acuan. Ada yang mau menanggapi atau masih mau tambahkan, Kak Temin? Ada teman yang lain yang mau menanggapi, silakan. Kak Miftah terpental kayaknya, Le. Kakak Feni, silakan Kak Feni. Ya, Kak, iya silakan Kak. Terima kasih Kak. Menurut saya langkah-langkah dalam menyusun atau merancang program dalam PJOK yang pertama kita harus menganalisis kebutuhan peserta didik. Kita harus pahami apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang kedua, tujuan dan kompetensi inti. Artinya bahwa kita harus menentukan tujuan yang spesifik. Yang ketiga, kita harus melihat struktur kurikulum. Artinya bahwa program PJOK harus mencakup beberapa aktivitas seperti permainan, kebugaran jasmani, dan juga kesehatan. Dan yang keempat, kita harus melakukan penilaian secara berkelanjutan. Penilaian harus mencakup kemajuan fisik, keterampilan, dan pengetahuan serta perilaku siswa terkait dengan kesehatan atau gaya hidup sehat. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, baik kakak-kakak. Dalam yang tadi sesuai dengan pertanyaan yang ada di kolom chat, kakak-kakak, tentunya di dalam merancang kebutuhan pembelajaran di kelas, apa yang tadi Kakak Penny sampaikan, kembali kepada analisis kebutuhan, baik itu dari kebutuhan pembelajaran, kebutuhan peserta didik pembelajaran, semuanya itu menjadi pertimbangan. Lalu struktur kurikulum PJOK, program PJOK harus mencakup beberapa aktivitas ya dari yang ada yang sudah disebutkan di dalam, tentunya tidak keluar dari SKB-SKB ya kakak, mencakup beberapa aktivitas seperti permainan, kebugaran jasmani, dan edukasi kesehatan. Demikian. Nah sekarang ada yang masih mau menambahkan, ada yang mau menyampaikan hasil kerjanya kakak-kakak? Ada kakak-kakak? Kalau tidak saya lanjut kepada backward design. Kakak-kakak sudah pernah mendengar istilah backward design, kakak-kakak? Belum, Kak. Sama, kemarin saya waktu mendahului kakak-kakak kemarin mendengar istilah backward design itu hal yang, apa ya backward design? Kalau biasanya kan kita mendengar yang sudah sering kita gunakan, ini backward design ini ternyata muncul di dalam kegiatan pembelajaran pada PKG PJOK. Nah, kalau kakak-kakak sempat membaca, izin saya share. Saya share dulu kakak-kakak. Oke, saya share dulu. Jaringan agak lola ya kakak. Oke. Sudah bisa dilihat kak tampilannya? Belum. Agak lambat ya kak ya. Sudah kak. Baik kakak-kakak, istilah backward design ini muncul belakangan pada pengembangan kurikulum merdeka ya kakak-kakak.
bahwa backward design itu adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Nah, dari kata istilah backward, back itu kan berarti mundur ya kakak, di belakang ya. Istilahnya kalau kita ambil letterlek makna dari bahasa Inggris back itu kan belakang. Berarti rancangan pembelajarannya itu disusun mundur ke belakang. Dari mulai menentukan penilaian, kemudian pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Kakak-kakak kalau membaca pada materi ketiga penyusunan program PJOK ada pada halaman 14 kakak materi ini. Proses bagaimana backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. 3 tahap yang kakak-kakak nanti akan ada tugas merancang baik itu RPP atau modul, terserah kakak-kakak itu menggunakan desain backward design ini. Harus kemudian di dalam merancang pembelajaran backward design ini ada 3 tahapan yang kakak-kakak harus lalui. Yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua menentukan metode penilaian. Dan yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi disusun mundur kakak, disusun mundur, lalu kemudian nantinya kakak-kakak ini akan terapkan. Kemarin itu pengalaman saya waktu mengikuti PKG diseminasi, PKG PJOK itu, awalnya kita menyusun backward design itu setelah kita presentasi, kemudian kita revisi. Ternyata setelah hasilnya dikumpulkan harus ada revisi karena tahap-tahap langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran berupa backward design pada mata pelajaran PJOK ini sebelumnya ini tidak kita lakukan begitu loh. Kita menggunakan yang biasa-biasanya sudah kita laksanakan. Nah, pada backward design ini ada hal baru yang tentunya perlu kita pelajari dan kita akan menggunakan. Dan memang ini ketika kita terapkan kemarin kakak-kakak pada saat kita tatap muka itu sangat mudah. Seperti yang sering saya bilang bahwa kita ini sebenarnya dipermudah soal administrasi pembelajaran. Namun kadang-kadang kita yang nggak bisa move on kakak-kakak. Berpikir bahwa ini kurang lengkap, ini nggak lengkap. Padahal di dalam merancang pembelajaran ini tentunya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan sesuai dengan gaya kita. Kita yang merancang, kita yang menggunakan. Jadi kalau ada pemahaman bahwa merancang sebuah perencanaan pembelajaran di sekolah itu harus modulnya sama, harus RPP-nya sama, itu untuk saya pribadi kurang sepakat kakak-kakak ya, karena tentunya masing-masing guru itu merancang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran di kelasnya. Baik kakak-kakak, coba saya berikan waktu 5 menit saja. Kakak-kakak buka pada materi ketiga yang saya share di grup WA itu, penyusunan program PJOK. Itu ada di halaman 14 ya kakak-kakak. Ada di halaman 13. Seluruhnya kan ada 20 halaman, ada di halaman 13 pada poin C. Udah dapat kakak-kakak? Udah dapat? Halo? Sudah, Kak. Iya. Di poin C itu ada backward design. Kakak-kakak dibaca 5 menit aja. Setelah itu saya ingin dengar ungkapan kakak-kakak tentang backward design itu seperti apa pemahamannya. Supaya dapat gambaran gitu loh, karena ini hal baru. Sama dengan apa yang kemarin saya dapatkan pada saat PKG, ini hal baru. Jadi kalau belum dibaca, ini juga sulit kakak-kakak akan memahami. Jadi saya minta untuk kakak, saya berikan waktu
5 atau 7 menit lah. Silakan dibaca dulu, Kak. Supaya kakak-kakak punya gambaran tentang apa itu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Suatu pendekatan peran instruksional yang melibatkan perancangan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Dalam pengembangan program membuat selanjutnya menggunakan metode yang sama, yakni dari capaian atau tujuan dan diteruskan dengan bergerak ke belakang, menentukan penilaian pengalaman belajar dan aktivitas yang tujuan tersebut. Pendekatan merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Proses backward design dalam mengembangkan kurikulum secara umum 3 tahap. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. Pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, keterampilan apa yang harus dikuasai oleh peserta dari satu fase. Capaian pembelajaran harus jelas, terukur, dan lencang dengan standar atau tujuan pendidikan. Dengan capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui dokumen kurikulum merdeka. Tugas Bapak dan Ibu adalah bagaimana memecah capaian pembelajaran ini menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil yang menjadi anak tangga menuju capaian pembelajaran dalam satu fase. Kemudian menentukan metode. Langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti-bukti yang menunjukkan apakah murid-murid telah mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran dan capaian tersebut khusus untuk materi penilaian dalam pelatihan ini mendapatkan khusus asesmen apapun. Desain penilaian yang akan Bapak dan Ibu lakukan harus memiliki kelancangan dengan capaian penilaian memberikan indikator kecakapan murid. Merencanakan pengalaman belajar strategi pembelajaran pada tahap terakhir. Bapak dan Ibu merencanakan metode mengajar apa yang paling sesuai konten, apa yang menjadi minat murid. Bapak dan Ibu contoh-contoh memfokuskan pada rancangan, siapkan instruksi sejalan dan logis membawa ke arah. Baik, kakak-kakak sudah dapat? Penilaian, rencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Dari tahap lain menentukan tujuan merancang penilaian dan merancang saya mundur dalam beberapa seperti yang diulas sebelumnya mulai dari penelitian dan tertulis penilaian. Merancang penilaian sesuai dengan tujuan adalah titik krusial di sini. Strategi pencapaian. Baik kakak-kakak, ada 3 poin ya, ada 3 poin penting pada proses backward design seperti dalam tayangan slide ini kakak-kakak. Ada 3 tahap penting di dalam proses backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Yang pertama yaitu kakak-kakak harus mengidentifikasi capaian pembelajaran.
Yang kedua, menentukan metode pembelajaran, metode penilaian yang pas. Kemudian yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ini ada di dalam langkah-langkah pada saat kakak-kakak tatap muka ya. Jadi CP-nya, capaian pembelajarannya diidentifikasi dulu, kemudian menentukan metode penilaiannya, lalu kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Itu yang ada di dalam backward design dalam kakak-kakak menyusun nantinya membuat RPP atau modul dengan menggunakan backward design. 3 hal penting ini kakak-kakak tidak boleh lewati ya. Tahap ini harus kakak-kakak lewati di dalam menyusun nanti RPP atau modul ajar. Nanti ada tugas yang terkait dengan penyusunan RPP atau modul backward design ini yang akan kakak-kakak kumpulkan. Nah, yang berikutnya kakak-kakak, saya kata kunci, pesan kunci dari backward design. Backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Ya, 3 kunci ini kakak. Nantinya ketika menyusun RPP ataupun modul, tugas yang akan dikumpulkan, 3 kunci ini harus kakak-kakak benar-benar perhatikan, yaitu yang pertama tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Kalau ini kan sudah nggak asing lagi ya kakak-kakak, cuma langkah di dalam backward design saja yang nanti kakak-kakak harus pelajari kembali untuk bisa menyelesaikan tugas merancang RPP ataupun modul dengan backward design. Yang berikutnya kita akan ada pada, sebelum kita lanjut kakak-kakak, sudah dibuka SK Beskap 032-nya kak? Yang saya share? Sudah dibuka? Siapa yang itu kan saya bagi, itu kan berdasarkan SK Beskap sudah dibagi per fase ya. Kelas 1-2 ada di fase apa kak? Siapa yang ngajar di kelas 1-2? Kelas 1-2 fase A. Fase A. Ada yang mengajar di kelas 1-2? Ada. Oke. Lalu kemudian di kelas di atasnya 3-4? Fase B. Siapa yang di fase Ada, B? Bu. Ada. Oh, ada. Baik, kakak-kakak sekarang buka SK Beskapnya. Saya kan sudah kasih petunjuk fase ini di halaman mana, silahkan. Silahkan. Lalu kakak-kakak hasil buka itu satu elemen saja. Satu elemen dan capaian pembelajarannya silahkan kakak-kakak share di grup, di chat, di kolom chat. Silahkan ketik di kolom chat. Elemennya apa yang kakak dapat untuk masing-masing kakak punya kelas. Terus CP-nya apa? Silakan kak. Lalu ketik di kolom chat. Atau copy paste kasih masuk di kolom chat. Ini untuk menjawab dari yang tadi itu kakak. Yang mengidentifikasi capaian pembelajaran, karena nantinya kakak-kakak akan nyusun, ada tugas menyusun RPP atau modul dengan backward design. Jadi kakak-kakak capaian pembelajaran harus tahu dulu. Jangan-jangan nanti kalau kakak nggak ngelihat di situ nanti salah dalam mengidentifikasi capaian pembelajarannya.
satu elemen saja, Kak. Baik, kakak-kakak sambil melihat, saya mau tanya sedikit. Kakak-kakak kalau menyusun perencanaan pembelajaran modul ajar ataupun RPP di sekolah itu pernah nggak sebelumnya terlebih dahulu membuka yang dikenal dengan istilah KOS ya, KSOP, dokumen KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan, yang sekarang kita harus membiasakan diri menggunakan istilah kurikulum satuan pendidikan. Pernah nggak, Kak? Kalau membuat RPP ataupun modul ajar itu, kakak harus lihat dokumen KSP di sekolah, dokumen KOS di sekolah. Dijawab saja gampang, Kak. Sudah atau belum? Pernah atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Kak Erna? Tidak juga. Iya. Oh. Terus yang lain, Kak Silvana, Kak Feni, dengan Kak Reki, Kak Daniel, pernah nggak sebelum menyusun RPP ataupun modul ajarnya itu terlebih dahulu melihat dokumen KOS di sekolahnya? Tidak, Kak. Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Kakak-kakak sebenarnya ya, kalau kita mau nyusun RPP ataupun modul ajar, sebenarnya itu sangat dasar hukum atau landasannya itu adalah semuanya ada di dokumen KOS yang ada di sekolah. Kak Reki bisa matikan mic-nya? Karena apa? Di dalam dokumen KOS ini dia sudah ada struktur kurikulum yang menyangkut tentang alokasi waktu. Oh, jam PJUK ini dalam satu kali pertemuannya itu berapa JP. Nah, itu ada semuanya di sana. Lalu ada capaian pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Lalu ada tentang pembelajaran dan asesmen. Lalu ada di sana, karena di dalam dokumen KSP itu pada komponen perencanaan pembelajaran itu termasuk di dalamnya itu adalah lampirannya berupa RPP atau modul ajar masing-masing mata pelajaran. Jadi kalau dokumen KSP di sekolah itu tersedia, kakak-kakak kalau mau nyusun RPP modul tinggal buka dokumen KOS-nya aja. Lihat CP saya apa,
terus kemudian JP saya berapa, semua ada di sana Kakak. Kalender akademik juga ada di dalam dokumen KSP ya. Nah, jadi nanti kakak-kakak harus membiasakan tanya mungkin di bagian kurikulum atau di sekolah, saya lihat dokumen kos sekolahnya mana, saya menyusun RPP. Jadi membiasakan seperti itu karena semua tentang capaian pembelajaran, seluruh mata pelajaran, alokasi waktu itu ada di dalam dokumen kos yang disusun di sekolah. Nah, ini sekedar saya menyampaikan kakak-kakak. Lalu selanjutnya kakak-kakak sudah ditemukan? Sudah diketik di kolom chat? Sudah disalin, Kak? Belum. Saya masih cari nih. Oh iya, harus cari. Harus ketemu dulu karena ini penting. Kalau nggak ketemu berarti bagaimana mau nyusun tugas? Nanti mau buat RPP atau modul. Sambil kakak-kakak mencari, saya sampaikan yang berikutnya adalah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJUK, diantaranya yaitu yang pertama kebutuhan dan karakteristik peserta didik, yang kedua konteks masyarakat, yang ketiga waktu, yang empat alokasi jam pelajaran, yang kelima cakupan dan tahapan, yang keenam teknologi yang akan dipilih dalam pembelajaran. Nah, ini semua ada di dalam materi yang kakak-kakak tentunya kalau pelajari kakak-kakak akan bisa lihat ya. Sudah ditemukan kakak-kakak? Baik kakak-kakak, sambil kakak-kakak lihat, saya bacakan dari Kak Erna Rumatora di fase E ya Kak. Kak Erna ini di fase E ya? Iya Kakak. Yang kakak lihat. Oke baik. Elemennya terampil bergerak, capaian pembelajarannya peserta didik merancang, menerapkan, dan menghaluskan keterampilan gerak spesifik di dalam berbagai situasi gerak yang menantang. Nah, dari capaian pembelajaran inilah yang nanti kakak-kakak Kak Erna akan identifikasi untuk dapat menyelesaikan tugas merancang RPP atau modul dengan backward design. Kakak Erna ya. Ingat Kak Er, lihat capaian pembelajarannya, peserta didik merancang, menerapkan, dan menghaluskan keterampilan gerak spesifik di dalam berbagai situasi gerak yang menantang. Kembali yang saya mengingatkan kembali dengan pertemuan kita yang telah lalu, saya sudah pernah ungkap ya Kak ya, tentang apa itu keterampilan gerak spesifik di dalam berbagai situasi gerak yang menantang. Kak Erna mungkin masih ingat ya Kak ya? Yang lain belum dapat, kakak-kakak? Capaian pembelajarannya? Kak Erna, saya kembali ke Kak Erna. Kak Erna punya gambaran nggak? Dengan capaian pembelajaran itu kira-kira ketika kakak identifikasi, kakak dapatkan apa? Karena nanti ini akan kakak gunakan dalam menyusun RPP atau modul dengan backward design, Kak. Oke, terima kasih Kakak. Untuk capaian pembelajaran ini, yang berbagai situasi gerak yang menantang. Ketika saya baca-baca capaian pembelajaran ini, situasi gerak yang menantang itu contohnya saya buat skenario permainan, lalu memaksa siswa untuk menggunakan keterampilan tersebut dalam kondisi yang tidak biasa, contohnya untuk bola basket. Nah, jadi memaksa siswa untuk menggunakan keterampilan bola basket contohnya tersebut dalam kondisi yang tidak biasa atau di bawah tekanan. Misalnya
passing dengan mata tertutup. Contohnya passing kalau ini overhead atau chest pass dengan mata tertutup lalu bikin skenario permainan. Jadi contohnya di dalam lapangan lalu arahkan teman-temannya itu di samping-samping lalu dia melakukan chest pass dengan mata tertutup, apakah dia bisa melakukan chest pass ke teman yang ada di samping. Lalu dribbling melewati rintangan, jadi buat satu rintangan lalu dia melewati, apakah dia bisa untuk melewati rintangan-rintangan yang ada dengan keadaan mata tertutup. Lalu atau shooting, contohnya saya buat kalau untuk di SMA 8 itu tidak ada bola basket, jadi biasanya kalau saya mau modifikasi itu pakai ember. Jadi membuat atau shooting ini dengan waktu yang terbatas. Jadi contohnya kalau saya kasih waktu 5 menit. Dalam 5 menit itu dia memasukkan bola ke dalam ring itu berapa kali tembakan bola masuk dalam ring. Mungkin seperti itu, Kak. Kalau ada kesalahan, maaf, Kakak. Iya, oke, baik. Saya agak tertarik dengan apa yang disampaikan Kak Erna tadi ya, terkait dengan siswa dipaksakan dalam kondisi belajar harus melakukan dalam keadaan yang mungkin di bawah tekanan. Nah, ini apakah ini kira-kira tidak bertentangan dengan bahwa siswa itu dalam proses pembelajaran itu harus student well-being itu dapat, misalkan suasana pembelajaran tuh siswa betul-betul menyenangkan, bergembira, bebas dari tekanan. Apakah ini kira-kira tidak bertentangan, Kak Erna, dengan bahasan sebelumnya bahwa pembelajaran tuh berpusat pada peserta didik sesuai kebutuhan dan karakteristik belajar peserta didik dan tentunya menimbulkan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dari yang tadi Kak Erna sampaikan, kalau siswa belajar di bawah tekanan dengan kondisi tidak menyenangkan, kira-kira tujuan pembelajarannya dapat tercapai Kak Kakak? Oh ya, terima kasih Kakak. Karena sebelumnya saya pernah melakukan seperti ini Kakak. Jadi siswa itu sangat bersemangat. Jadi karena dengan tidak adanya fasilitas ringnya, siswa itu kalau ibu guru bagaimana kalau sehingga ada ring bola basket, katong pakai ember saja. Jadi katong bikin katong masukkan bola ke dalam ember itu ada berapa kali. Jadi ibu guru kalau memang dong senang yang kayak gitu berarti ibu guru bikin kayak gitu, berarti kalau yang sing masuk berarti dapat hukuman. Hukumannya apa? Oh ya, hukumannya seperti contohnya lari atau push up. Nah, kalau siswa itu dalam keadaan itu saya melihat beberapa kali saya buat pertemuan untuk bola basket ini, siswa sangat senang Kakak. Jadi mereka semua tuh bersemangat untuk melakukan namanya shooting itu. Jadi itu yang saya lalui Kakak. Iya, oke. Untuk shooting ya boleh ya. Tetapi untuk yang pertama tadi Kakak Erna sampaikan passing, chest pass dengan tutup mata. Tutup mata berarti siswa nggak melihat sasaran dia mau passing ini ke siapa. Padahal kalau passing ini kan dia harus dapat melempar bola ke temannya dengan tepat. Misalnya kalau passing itu chest pass atau bound pass atau overhead pass. Nah, ini bagaimana Kakak Erna bisa membuat strategi pembelajaran melakukan passing tapi matanya ditutup. Kalau ini menggunakan bola basket yang sesungguhnya itu kan bola basket ini keras ya. Ini kalau misalkan dia melempar tidak tepat sasaran lalu kemudian terkena kepada temannya yang mungkin bisa dikondisikan, mungkin saat itu dia nggak siap untuk menerima karena nggak menyangka bahwa bola itu akan datang ke dia. Ini kan tentunya berakibat fatal ya Kak ya. Atau kalau boleh saya ilustrasikan begini Kak. Misalkan dalam pembelajaran bola voli nih, keterampilan gerak spesifik. Teknik dasar dalam bola voli itu kan ada beberapa macam ya. Kita pilih contohnya passing bawah saja. Gerak spesifik yang kita pilih adalah khusus passing bawah. Mengajarkan tentang bagaimana anak-anak bisa melakukan passing bawah dengan benar. Situasi yang menantang di sini kita membuat pola strategi, misalkan datangnya bola tidak tepat pada anak itu, misalkan
posisi bola datang itu dia agak jauh ke depan, lalu kemudian agak lebih jauh dari di samping kanan atau samping kiri atau mungkin di belakang atas. Nah, atau kemudian dia harus mungkin dengan berlari beberapa langkah ke depan atau melompat ke kiri atau ke kanan atau melangkah mundur ke belakang untuk bisa menjemput bola. Nah, ini mungkin situasi-situasi yang menantang yang dimaksudkan di dalam CP yang ada di fase E ini ya Kakak ya. Tapi kalau seperti yang Kakak tadi sampaikan bahwa misalkan passing dalam bola basket, kalau bolanya itu bukan bola basket yang sebenarnya, misalkan nggak punya bola basket menggunakan bola plastik, ini mungkin faktor bahayanya kurang. Tetapi kalau menggunakan bola basket yang sesungguhnya kan dia keras ya, ini bisa berakibat fatal karena di dalam pelaksanaan pembelajaran keselamatan peserta didik itu juga menjadi faktor penting yang tetap kita harus perhatikan ya Kak ya. Oke, bisa dipahami ya Kak ya? Siap Kakak. Atau mau masih menyampaikan lagi? Ya Kakak, ya kayak gini Kakak. Jadi yang menentang yang dalam situasi yang saya dia memaksa untuk melakukan passing dengan mata tertutup, artinya yang mau melakukan passing ini saja dia yang keadaan matanya tertutup, sedangkan peserta atau siswa yang lain ini dalam keadaan mata terbuka. Jadi saya rasa fokus ke mereka. Jadi yang cuma satu orang yang melakukan passing dengan mata tertutup, yang lain ini fokus. Jadi fokusnya ini ke arah datangnya bola. Jadi mungkin seperti itu Kakak. Oke, baik Kakak Erna ya. Nanti dibaca-baca lagi ya Kak ya, tentang bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kakak-kakak yang lain sudah dapat? Kak Miftah sama dengan Kak ini fase E. Saya mau pingin lihat yang di fase A atau fase B. Kak Temin belum dapat? Belum dapat ya Kak ya? Oke, nanti bisa yang sudah dapat nanti langsung bisa juga di-share di grup besar ya, di grup kelas kita ya Kak ya. Saya lanjutkan kembali kakak-kakak. Nah, ini yang tadi sudah kita pada slide 27 ini kakak-kakak yang tadi kita sudah sampaikan bahwa ada 3 karakteristik utama di dalam kurikulum Merdeka ya. Tadi sudah kita bahas ini. Kak Temin sudah dapat fase A. Silakan Kak Temin dibaca fase A-nya. Silakan Kak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mengambil fase A, itu di kelas 1. Elemennya itu terampil bergerak, kemudian capaian pembelajarannya itu peserta didik mempraktikkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Ya, kemudian ini peserta mengakses berbagai cara menggerakkan tubuh. Jadi berbicara tentang gerak fundamental berarti dia tidak terlepas dari 3 pola gerak dasar dalam pelajaran PJOK, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Itu yang termasuk dalam gerak dasar fundamental.
Oke, Kak Temin, sangat tepat sekali apa yang Kak Temin sudah sampaikan ya. Jadi setelah kakak-kakak bisa melihat fase apa, CP-nya apa, saya yakin kakak-kakak nanti bisa merancang modul ataupun RPP dengan backward design. Lalu yang seperti kakak-kakak tadi sampaikan, tinggal memilih keterampilan gerak fundamental ada 3 tadi, ini terkait dengan pola gerak dasar ada 3, sudah betul Kakak Temin nanti, ini artinya bahwa Kakak Temin sudah mampu mengidentifikasi capaian pembelajaran dari fase A, yang tadi diminta di dalam langkah tahap-tahap yang ada di dalam backward design. Itu yang saya maksudkan tadi ya kakak-kakak, kenapa kakak-kakak saya minta untuk lihat pada SK Beskap yang saya sudah bagikan di grup itu masing-masing sudah dapat dilihat. Ini untuk menuntun kakak-kakak dalam menyelesaikan tugas membuat RPP atau modul dengan backward design. Ini terkait dengan slide yang berikutnya nih kakak, bahwa Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian kakak-kakak ya, apa yang kita akan yang sudah pelajari malam ini, dan harapan saya bahwa kakak-kakak sudah mampu ya Kak Temin, silakan. Iya. Kakak Reza. Iya, terima kasih Kak. Ini saya sangat tertarik dengan tadi baru disampaikan tadi yang menurut kami merupakan hal yang baru, yaitu kata backward design ya. Iya, backward design. Backward design, iya. Dalam proses pembelajaran nanti, kalau kita menggunakan metode ini, saya mau tanya kakak dulu, mohon penjelasan terkait dengan metode ini, apakah, karena tadi dibilang bahwa dari belakang, ya, jadi kita menyusun proses pembelajaran itu dari belakang ke, apakah dalam proses nanti kita mengajar nanti, apakah proses itu dia jalan mulai dari belakang sampai ke awal atau gimana maksudnya? Oke, baik Kak. Ya, oke baik Kak Temin, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ya. Tadi kan dijelaskan di dalam paparan materi yang tadi saya sudah sampaikan tentang backward design, bahwa kita diminta nanti merancang perencanaan pembelajaran dengan mundur ya. Tahapannya mundur ke belakang, tetapi di dalam melaksanakan pelaksanaan mengajar di kelas, itu kan di tahap ketiga itu adalah strategi pembelajaran. Tetap kakak-kakak melaksanakan strategi mengajar di kelas dengan sesuai strategi yang kakak rancang di dalam langkah-langkah tahapan pembelajarannya. Untuk yang dimaksudkan mundur di sini adalah begini kakak-kakak. Pada saat kakak-kakak mau menetapkan yang ketiga itu kan dia perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran toh di tahap backward design tadi toh, yang ketiga kan itu. Sebelum masuk ke sana, kakak-kakak sudah harus tahu dulu identifikasi capaian pembelajarannya, lalu menentukan tujuan, terus penilaiannya kayak apa nanti di dalam proses pembelajarannya. Tetapi di dalam strategi ini memudahkan kakak-kakak menetapkan strategi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nanti kakak-kakak akan bisa rasakan ketika kakak-kakak sudah berusaha untuk merancang RPP atau modul backward design dengan menggunakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang sudah ada di dalam materi yang ketiga yang tadi sudah kita bahas itu kakak-kakak. Bukan berarti namanya mundur, kita nilai dulu, belum belajar udah dinilai. Tidak seperti itu ya kakak ya. Saya mengerti. Kemarin juga kita kebingungannya di sana kakak. Itu pertanyaan juga yang Kak Temin sampaikan malam ini juga ditanyakan oleh teman-teman kemarin pada saat kita mengikuti pembelajaran pada kelas PKG yang terdahulu. Bisa dipahami ya Kak Temin ya? Siap, bisa.
Luar biasa. Nanti misalkan ada tugas merencanakan, membuat perencanaan RPP atau modul, kakak-kakak merasa kesulitan, esok saya bersedia mendampingi, di mana ketemunya, kita langsung tatap muka juga boleh. Tapi Senin saya sudah harus berangkat kegiatan ya kakak, makanya besok saya hanya punya waktu luang besok untuk, kalau kakak-kakak ada waktu sih, kalau enggak ya enggak apa-apa, nanti saya buat gimmick sendiri saja, kita bisa ke room pada saat kakak-kakak mengerjakan tugas menyusun RPP ataupun modul ajar dengan backward design. Bisa ya kakak-kakak diterima ya? Saya masih meluangkan waktu untuk besok untuk mendampingi kakak-kakak untuk menyelesaikan tugas merancang RPP ataupun modul dengan backward design. Ya Kak Temin, silakan. Iya, terima kasih. Terkait dengan apa yang disampaikan, tawaran oleh kakak, saya minta teman-teman tolong merespon. Ya, kita kalau menurut saya besok pulang ibadah kita bisa ketemu di rumah saya juga boleh Kak, di sini ya. Di Bokarina. Iya, di rumah aja. Kita lesehan di sini boleh. Ya. Pokoknya besok kita luangkan waktu untuk kakak-kakak. Saya kebetulan besok cuma istirahat, persiapan berangkat kegiatan saja, boleh Kak? Mau berangkat ke mana? Ada kegiatan ke Jakarta ya Kak ya, diundang oleh Kementerian. Oh ya? Ya. Besok kalau pokoknya ada yang mau datang, walaupun nggak harus kompak ya, masing-masing pribadi mau datang ke sini boleh ngechat saya dulu ya Kak ya. Oke. Oke, baik kakak-kakak. Ya, bagaimana Kak? Kakak berapa hari? Tanggal 17 kita tatap maya lagi? Tanggal 17 saya masih di Jakarta, Kak. Oh iya. Oke. Iya. Nanti ya, saya diskusi di grup aja untuk. Iya, baik. Baik, Kak. Oke, baik, Kak. Pada akhir sesi ini harapan saya bahwa 3 karakteristik utama kurikulum merdeka yang tadi kita udah bahas, lalu kemudian pengembangan kurikulum PJOK dan penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design, nantinya kakak-kakak sudah bisa memahami dan mempelajari lebih lanjut sehingga ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan penyusunan program PJOK di kelasnya kakak. Oke, baik kakak-kakak, malam ini pertemuan kita bisa kita akhiri? Atau ada yang mau disampaikan sebelumnya kakak-kakak? Tidak ada, Kak. Kalau tidak ada, saya mohon untuk on kamera, Kak. Kak Erna, Kak Miftah, Kak Daniel, Kak Kopong, Kak Reki, Kak Erna. Baik kakak-kakak, pertemuan kita malam ini luar biasa, walaupun ada masih kendala sedikit terkait mungkin karena materinya belum dikupas tuntas, dipelajari dengan tuntas. Namun saya sangat menghargai sungguh semangat kakak-kakak dari awal sampai akhir bisa mengikuti tatap maya malam ini dengan baik. Dan saya mengingatkan kembali untuk aktif di LMS, mengerjakan tugas-tugas, membaca modul-modul yang memang kakak-kakak harus pelajari, sehingga di dalam tatap maya ini semua bisa aktif ya kakak-kakak. Ini karena kelas kita itu yang aktif cuma sedikit, sehingga kalau 1-2 orang nggak aktif, diskusi kita itu sepi gitu ya, sepi jadinya. Harapan saya untuk tatap maya berikutnya akan lebih banyak yang aktif di dalam proses pembelajaran di kelas ya kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih untuk semangatnya malam ini. Sehat selalu semuanya sampai di akhir dan semangat terus.
kita akhiri sampai di sini. Selamat malam, selamat bermalam minggu, selamat beristirahat kakak-kakak sana. Selamat beristirahat. Oke, Selamat malam kakak. malam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Malam kakak. Malam. Kakak mohon maaf nih, saya masih di rumah sakit kak. Mohon maaf. Oh iya Kak. Saya dari tadi menyimak aja tapi nggak full juga soalnya lagi fokus sama anak kak. Mohon maaf. Oh iya Kak, nggak apa-apa Kak. Tuh. Ya, ya, Makasih kak. Kakak-kakak ya, semua. Selamat malam. ya.